Anda kembali lagi ke VIP Forum CNBC Indonesia bersama saya Anneke Wijaya dan sudah bergabung kembali bersama kami ada Bapak Busrul Iman, Direktur Utama Bank Jatim, Bapak Agus Syabarudin, Direktur Utama Bank Banten, dan Bapak Sutiaji, Wali Kota Malang. Dan kami juga masih melanjutkan dialog bersama dengan Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Baik, kita akan langsung melanjutkan dialog. Mungkin saya akan mulai dari Pak Busrul. Pak Busrul, tadi kan sudah mendengar juga yang disampaikan dari Bu Kofifa begitu ya. Lalu apa sebenarnya harapan dari Bank Jatim juga untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi lebih cepat di Jawa Timur agar koordinasinya lebih baik juga dengan Pemda Jawa Timur. Silakan Pak Busrul. Baik, terima kasih Mbak Anneke. Ibu Gubernur ini beliau ini sangat concern ya, sangat aktif terhadap perkembangan Bank Jatim. Jadi kami bersyukur. Jadi tinggal kami sekarang ini Mbak Anneke, bagaimana bisa mewujudkan harapan beliau karena aksesnya sudah diberikan pada kami demikian luas, baik itu informasi, komunikasi dan lain sebagainya. Tinggal kami nanti bagaimana bisa menggandeng dengan seluruh OPD yang ada dengan stakeholder lain di sisi sektor realnya untuk mewujudkan tahun ini di Jawa Timur sebagai tahun Jatim bangkit sebagaimana arahan beliau, di mana tahun lalu Jatim tangguh, sekarang Jatim bangkit. Mudah-mudahan ini kami sebagai Bank Jatim bisa ikut memberikan kontribusi yang lebih signifikan lagi di dalam pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Timur dengan potensi yang ada pada internal kami. Nah, tadi sudah kami sampaikan hal-hal apa saja strategi kami di tahun 2021 ini. Salah satunya adalah mempercepat atau mengakselerasi digital produk kami baik di bidang produk maupun di bidang proses bisnisnya, yaitu dengan cara upgrade dari core banking system kami yang mau nggak mau harus segera kami evaluasi. Di sisi lain kami harus inline dengan program dari pemerintah provinsi maupun kota kabupaten. Bagaimanapun itu adalah captive market kami yang memang sesungguhnya baru kami capai sekitar 65% untuk ASN-nya. Jadi masih cukup ruang untuk itu. Demikian Mbak Anneke. Baik, kita akan beralih ke Bapak Agus Syabarudin. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah pemerintah daerah Banten itu sangat komitmen sekali untuk mendorong agar Bank Banten ini segera meneruskan perjuangannya dari apa yang dicita-citakan oleh para pendirinya terdahulu. Ya. Karena sejarah Bank Banten ini ternyata sudah sejak tahun 1952. Ketika agresi Belanda kedua hadir, kemudian para founding father di Bank Banten ini, di Provinsi Banten ini mendirikan Bank Banten, dan kemudian sekarang kami melakukan reinkarnasi, dan hari ini juga baru selesai RUPS tahunan dan RUPS LB mendapatkan satu kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk segera Bank Banten ini melakukan transformasi. Transformasi yang kami lakukan itu karena kami adalah sektor layanan, diantaranya memang selain yang tadi dari sisi produk dan layanan yang kami kembangkan kepada captive market kita, kami juga terus mengembangkan proses digitalisasi. Ya, seperti juga sebagaimana umumnya, digitalisasi bagi kami ini bisa mengembangkan bukan cuma dari sisi net interest margin yang kami dapatkan dari kredit, tapi juga fee-based income. Karena jika melihat potensi dari moda transportasi saja, katakanlah misalnya transportasi dari Banten ke Jakarta itu secara rutin per hari itu punya potensi yang sangat besar sekali. Ini yang salah satunya bisa kami kembangkan secara digital. Jadi layanan digitalisasi untuk layanan UMKM dan digitalisasi untuk semua aktivitas yang terkait dengan kegiatan transaksional itu yang menjadi salah satu prioritas tambahan yang kami coba kembangkan, terlebih lagi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional kita. Di samping tadi upaya kami untuk membantu bagaimana captive market kami ini juga bisa berperan secara produktif untuk menciptakan kekuatan ekonomi keluarga. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Berikutnya kita kembali ke Bu Kofifa. Bu Kofifa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Busrul. Kalau dari Pemprov sendiri, apa yang mungkin diharapkan juga dari BPD untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi, dan juga di sini ada Wali Kota Malang juga, seperti apa harapannya? Ya, kalau untuk BPD, saya waktu RUPS terakhir itu saya sampaikan tetaplah berpihak pada UMKM.
Kemudian kedua, karena kita membutuhkan agak banyak dryer untuk padi supaya pengeringannya bisa lebih bagus. Sehingga ketika digiling di tempat penggilingan itu brokennya tidak terlalu banyak. Itu juga yang saya pesan, segera kita ketemu dengan Gapoktan supaya bisa dilakukan pengadaan bed dryer terutama, bukan vertical dryer. Ini saya memang secara khusus menyampaikan kepada Pak Dirut Bank Jatim supaya ada proses yang bisa tersupport oleh Bank Jatim bagi Gapoktan. Jadi memang berbasis kebutuhan dasar yang bisa memberikan produktivitas bagi masyarakat itu menjadi bagian yang penting. Nah, kalau Kota Malang ini Pak Wali Kota ini sebetulnya dibanding dengan Surabaya, maka sebetulnya startup lebih banyak di Malang. Sehingga kehadiran KEK Singasari yang nanti akan memberikan support untuk digital IT, bayangan saya kita akan memiliki semacam Silicon Valley-nya Korea Selatan dan itu ada di Singasari. Memang Singasari kategori administratif kabupaten, tetapi nanti end user-nya itu adalah wali kota karena sangat banyak warga di Kota Malang yang memang ekosistemnya sudah terbangun. Jadi ini akan menjadi kekuatan digital IT-nya Indonesia yang nanti menurut saya itu penguatannya ada di Kota Malang karena jumlah perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa luar negeri di Kota Malang itu nanti Pak Wali Kota yang bisa mentaseh lebih dari 100 negara. Jadi untuk bisa membangun koneksitas antar negara dengan berbagai kebutuhan digital IT dan ekonomi kreatif di Indonesia, sesungguhnya Malang itu akan menjadi sentra dari seluruh tim yang memungkinkan bisa memberikan pengembangan ekonomi kreatif, digital IT, dan seluruh hal yang terkait dengan penguatan di sisi mana gig ekonomi itu bisa dikembangkan. Jadi tren ekonomi dunia ini kan gig ekonomi, ekonomi yang banyak diikuti oleh para milenial dan biasanya pada kontrak-kontrak jangka pendek. Ini biasanya memang basisnya adalah basis pada digital skill. Nah, digital skill ini kalau di Jawa Timur sentranya ada di Kota Malang. Tren untuk gig ekonomi akan makin menguat di seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Maka tentu kita berharap bahwa Malang akan bisa menjawab bahwa digital skill itu bisa menemukan ekosistem yang lebih kondusif, lebih progresif dan lebih produktif di Kota Malang. Kira-kira gitu. Baik, berikutnya kita ke Pak Sutiaji. Tanggapannya seperti apa Pak Sutiaji? Tadi kalau kata Bu Kofifa ini startup banyaknya di Kota Malang. Ya, terima kasih. Mohon izin Ibu Gubernur, tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Busrul bahwa Bank Jatim harapannya bisa mendorong penetrasi terhadap ekonomi kreatif ya. Karena kita punya banyak SMA, SMK-nya ada SMK 4, ada SMK 11. Kemarin dari Amazon sendiri yang ditunjuk justru di Kota Malang, dari beberapa kota-kota di Indonesia nyarinya di Kota Malang. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif di Kota Malang sangat-sangat mendukung, terlebih tadi sampaikan lebih dari 137 negara Mbak Enika yang kuliah di Kota Malang. Terus perguruan tinggi yang basicnya IT juga lebih dari 23 perguruan tinggi. Terus SMK-nya SMK yang jurusan IT-nya juga ada 24 SMK. Dan sarjana basicnya basic IT itu tidak kurang dari 3.400 per tahunnya Mbak.
Dan itu rata-rata dia berada di Kota Malang. Selesai tidak pulang dulu. Sehingga mohon izin Ibu, ini tidak menjustifikasi pengangguran terbuka kami tinggi. Kemarin saya sudah bilang kepada BPS, kalau BPS bisa mencacah orang-orang ekonomi kreatif, saya kira pengangguran terbuka di kami tidak sebesar itu. Karena saya ketemu dengan komunitas Pak Setiaji, saya itu nganggur. Kalau jam 10 saya masih tidur, habis duha saya tidur lagi. Tapi saya punya karyawan 160 Pak. Jadi saya ngirim game ke Korea, saya ngirim ke Amerika, tapi memanfaatkan teman-teman yang ada di lingkungan itu. Jadi, nah inilah yang saya kira perlu disupport ya. Insya Allah ini akan menjadi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, silikonnya digitalisasi di Indonesia, dan ini mudah-mudahan di Malang karena ekosistemnya sudah terbangun. Mohon izin Ibu, di saat ini kami sudah buat ini Bu, Mbak, jadi NCC Malang Creative Center ini nanti akan menjadi inkubasi teman-teman itu. Saya kira demikian. Terima kasih Bu.